Saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus, Shalom. Yes, ada sukacita? Pasti. Hari ini saudaraku, kita akan disegarkan oleh kekuatan firman Tuhan melalui hambanya, Pendeta Paul Ajewane. Tetapi sebelumnya, mari kita dengar lagu dan pujian oleh Sari Bagiarta. Shalom. Terima kasih kita bisa jumpa dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu untuk mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga,
Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semua yang memberitakan dan yang mendengar, agar satu nama dimuliakan, nama Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pembacaan kita hari ini dari Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 12. Saya ingin membawakan satu renungan di pagi ini tentang ketika gelisah dan tertekan hatiku. Mazmur 42, 1-12. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah menanyakan apa kabar kepada orang lain? Lalu orang itu menjawab, kabar gelisah, saya lagi tertekan. Jarang kita mendengarkan itu. Walaupun dia memang gelisah dan tertekan, dia akan menjawab, kabar baik. Terima kasih. Tapi saudara-saudara sekalian, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa gelisah dan tertekan? Pernah ikut ujian kan? Pernah banyak dapat PR? Dan PR itu sudah ditentukan waktunya kasih masuk tanggal sekian. Gelisah dan tertekan kita. Pernah punya mimpi yang indah? Dan mimpi indah itu buyar? Pernahkah kita kerja keras, tapi ujungnya nol, sia-sia? Pernahkah kita kehilangan orang yang kita cintai karena kematian? Pernahkah kita mengalami kehilangan harga diri? Hitler, ketika dia tahu tentara sekutu sudah mulai mendekat ke tempat tinggalnya, dor! Ini masalah harga diri dia. Pernahkah kita ditolak? Apa rasanya? Pernahkah kita punya hutang? Gelisah dan tertekan. Pernahkah kita mengalami kehilangan mata pencarian? Pernahkah dalam masa pandemi COVID ini ada hari yang kita gelisah dan tertekan? Coba kita lihat slide saudara-saudara sekalian ini. Masalah psikologis terkait pandemi COVID-19 di Indonesia. Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia. Nah ini diambil respondennya
1522 swapreksa di web PDS KJI 3 April 2020, baru. Ini hasilnya. Tidak ada masalah psikologis, 31%. Ada 69% masalah psikologis. Mana lebih banyak? Tidak ada atau ada? Ada 69%. Ini baru saudara dibuat. Coba kita lihat lagi berikutnya. Ini. Cemas dan depresi 64,3% dari 1522 swapreksa melalui web dari Persatuan Psikiater ini. 63% orang merasa cemas. 66% depresi. Gelisah dan tertekan kan? Ini dia nih. Gejala cemas utama. Sesuatu yang buruk akan terjadi. 2,3. Berarti ada di sini nih. Di area ini. Lebih dari separuh waktu dalam 2 minggu terakhir. Kita mengalami sesuatu yang buruk akan terjadi. Khawatir berlebihan. 2,2. Jadi berada di daerah sini nih. Mudah marah atau jengkel. Sulit rileks. Gejala depresi utama. Gangguan tidur. 2,5. Kurang percaya diri. 2,5. Lelah tidak bertenaga. 2,3. Kehilangan minat. 2,2. Ini kalau di area 0, tidak sama sekali dalam 2 minggu terakhir. Kalau di area 1, beberapa hari dalam 2 minggu terakhir. Kalau di sini, ini yang banyak tadi ini saudara. Kalau 3, hampir setiap hari dalam 2 minggu terakhir mengalami ini. Kebanyakan orang di area kedua ini. Jadi, kalau pada saat ini kita tanya sama orang, apa kabar? Kalau jujur, aku gelisah. Aku tertekan. Walaupun kita tahu tidak semua orang mengalami demikian. Nah, ini adalah realnya keadaan masyarakat kita berdasarkan penelitian. Baik, saudara-saudara sekalian. Sekarang kalau misalnya kita dalam keadaan gelisah dan tertekan, orang mengatakan kepada kita, smile, smile. Nyanyi. Apa kabar? Harus jawabnya, baik. Saya baca satu artikel, seorang pengusaha besar, dia setiap pagi bertemu dengan karyawannya, sesudah dia bilang selamat pagi, dia tanya, apa kabar? Semuanya karyawannya harus jawab, bagus sekali. Apakah itu jawaban terpaksa atau tidak? Keluar dari hati atau tidak? Nah, saudara-saudara sekalian, hati-hati. Amsal 25 ayat 20 mengatakan begini. Saya mau baca sebentar. Amsal 25 ayat 20. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin. Dan seperti cuka pada luka. Sakit nggak itu ya? Cuka pada luka. Sakit sekali. Selamat pagi. Apa kabar? Bagus sekali. Padahal dia baru bangkrut besar. Tapi dia mesti jawab, bagus sekali. Itu Amsal bilang tadi. Itu bagaikan luka ditaruh cuka. Baik, saudara-saudara sekalian. Jadi kita butuh orang yang mengerti perasaan kita. Nah, kalau kita lihat sekarang, perasaan si pemazmur itu bagaimana? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Pernah, ini bahasa kiasan tentu kan, kita kan nggak makan air mata. Cuma kalau dia bilang air mataku menjadi makananku siang dan malam, gawat ini. Jiwaku tertekan dalam diriku. Mengapa engkau melupakan aku? Maksudnya kepada Tuhan. Itu situasi pemazmur. Dia berada di luar negeri. Dia berada di luar tanah Kanaan. Di mana itu? Di daerah lereng pegunungan Hermon. Di situ saudara-saudara sekalian, salju. Dan biasanya pada musim panas, salju itu mencair. Dan dia jadi air terjun yang besar. Nah, dia itu pakai bahasa kiasan. Jiwaku tertekan, hampir tenggelam dia bilang. Kemudian dia mengalami rasanya Allah di mana? Kehilangan Allah. Dia rindu akan Allah. Dia rindu akan Allah itu seperti rusa.
Rusa itu rindu bagaimana? Kalau kita lihat saudara-saudara sekalian, itu pada bulan Mei sampai Oktober di tanah Kanaan itu wadi-wadi kering. Wadi itu artinya sungai yang pada masa musim hujan itu sungai dia, tapi musim kering. Rusa susah untuk survive tanpa air. Jiwaku seperti rusa, merindukan sekali air, artinya merindukan sekali Tuhan. Dan dia berada jauh dari Yerusalem. Dan orang-orang sekitar dia mengolok-ngolok. Karena dia satu-satunya yang percaya sama Allah Israel. Yang lain tidak. Di mana Allahmu? Maksudnya mereka itu bukan di mana Allahmu, itu adalah mana pertolongan dari Allahmu. Wah, itu menekan sekali sama dia. Dia teringat pada masa lalu ketika dia masih ada di tanah Kanaan itu. Mereka pada hari raya Pondok Daun rame pergi ke Yerusalem. Itu senang sekali. Dia teringat ke situ. Tapi ayat 9, saudara-saudara sekalian, dia bilang Allah itu kasih setia. Hesed. Nah, kasih setia itu artinya hesed. Dia ingat itu. Nah, sekarang pertanyaan. Apa langkah-langkah yang diambil si pemazmur ketika hatinya merasa gelisah dan tertekan? Baik, saudara-saudara lihat langkah pertama. Ceritakanlah kepada Allah. Kasih tahu sama Tuhan. Seperti pemazmur bilang, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Lihat saudara-saudara, dia ngomong sama Allah. Ini bisa terjadi bagi kita juga. Masuk kamar kalau bisa, ngomong sama Tuhan. Curahkan isi hati kita sama dia. Langkah kedua, saudara-saudara, omong dengan diri sendiri. Gimana cara ngomong sama diri sendiri? Pernahkah Anda mengalami ngomong dengan diri sendiri? Pasti sudah. Nah, ini kalau kita lihat, pemazmur mengajarkan kepada kita dalam keadaan gelisah dan tertekan, omong dengan diri sendiri. Ayat 6a, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Wow. Dia ulang lagi pada ayat 12a. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Pernahkah kita memberikan waktu bagi diri kita untuk berbicara dengan diri kita? Self-talk. Kalau dalam Alkitab tuh banyak itu, saudara. Self-talk. Kadang-kadang, saudara, masalahnya itu bagaimana kita melihat masalah tersebut. Seperti apa misalnya? Pandemi COVID ini, saudara, banyak orang yang mengalami takut, cemas, merasakan masa depan nggak pasti. Oh, gelisah, betul, gelisah. Coba kita lihat, ada nggak positifnya pandemi COVID ini? Dari segi penginjilan, bagus. Sekarang berita Injil tuh masuk ke rumah-rumah, saudara-saudara. Nggak lihat agama lagi. Masuk, kecuali dia nggak mau putar itu YouTube atau apa. Bukankah ini satu poin positif bagi pekabaran Injil? Terbentuk lagi oikumene, karena apa yang Anda sampaikan itu melalui firman di YouTube misalnya, nggak ada lagi gereja, oh ini untuk GBIB ini. Ini nggak ada, oikumene, semuanya dengar, saudara-saudara sekalian. Dan mempererat rasa persekutuan. Sekarang banyak webinar, ngisi pemilihan-pemilihan, saudara-saudara, nggak lihat gereja. Pokoknya untuk umat Kristen. Tidakkah itu cara melihat pandemi secara lain? Nah, kadang-kadang masalahnya bagaimana kita melihat masalah tersebut. Jadi setelah kita ngomong sama diri kita, self-talk, Tuhan kasih pencerahan. Oh ya? Kenapa aku nggak lihat dari sisi ini? Oh ya? Oh iya, ya betul ya. Kenapa tadi aku sudah bodoh banget aku ya? Aduh Tuhan, terima kasih Engkau memberikan pencerahan pada diriku. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Gunanya berbicara pada diri sendiri. Ini pemazmur 42 ini, saya nggak tahu dia nih, psikolog atau tidak dia. Tapi sebelum ilmu psikologi ditemukan, firman Tuhan sudah menyentuh kejiwaan yang amat dalam. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, doronglah diri kita berharap kepada Allah.
Ini 6b nih. Berharaplah kepada Allah. Dia katakan pada kita semua nih, pada saudara-saudara juga. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ulangi lagi di ayat 12b. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ini masalahnya udah kelar nggak? Belum kelar. Ada sesuatu yang harus ku hadapi sekarang ini, hutangku misalnya. Atau ya aku mesti cari pekerjaan bagaimana ya, aku kena PHK nih. Jadi masalah belum kelar. Belum. Tapi dia sudah bilang, berharaplah kepada Allah. Jadi aku mesti dorong. Kalau aku cuma diam-diam aja nggak bisa. Mendorong diriku, berharap kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Siapakah penolong Anda, saya, kita semua dalam keadaan tertekan sama gelisah? Berharaplah kepada Allah. Dia adalah penolongku dan Allahku. Amin.